Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat malam dan selamat bergabung bersama pengajian Kitab Riyadhus Shalihin pada pertemuan yang ke-7. Hari ini Sabtu malam Ahad tanggal 24 Oktober 2020. Alhamdulillah waktu menunjukkan tepat pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dan mengabulkan segala keinginan baik kita. Dan tentunya berharap pengajian ini bermanfaat dan menjadi salah satu sarana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi afdalil ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian Riyadhus Shalihin kita, masih pada bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan maupun perkataan, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan atau nyata. Mohon maaf jika ada sedikit gangguan kelancaran dalam tampilan, tapi paling tidak mudah-mudahan suara tetap sampai atau terdengar dengan baik. Kita insya Allah sampai kepada pembahasan hadis yang ke-7 dan ke-8. Al-hadithus sabi' atau hadis yang ke-7 ya, dari Riyadhus Shalihin. Kita baca dulu. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh kalian
tidak pula bentuk kalian, tetapi Dia melihat hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebelum kita membahas hadis ini, kita perlu melihat sejenak tentang tarjamatur rawi, ya, atau keterangan tentang rawi hadis ini di level sahabat, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau dikatakan sebagai rawiyatul Islam, ya, perawi ajaran Islam, ya. Dapat dikatakan demikian karena beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dibanding sahabat-sahabat yang lain. Ukhtulifa fismihi ala aqwalin katsirah. Ada perbedaan pendapat yang cukup beragam tentang nama beliau, ya. Arjahuha, yang paling rajih, yang paling kuat, bahwa nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Kunniya bi Abi Hurairah. Beliau mendapat kunyah Abu Hurairah. Liannahu kana yal'abu biqittatin wa huwa yar'a ghanaman li ahlihi. Fakannawhu bidzalik. Karena beliau sering terlihat bermain-main dengan seekor kucing sambil menggembalakan kambing. Maka mereka kemudian, masyarakat dan juga Rasulullah SAW memberikan kunyah kepadanya dengan Abu Hurairah. Dari kata hirrun, hir itu artinya kucing. Aslama awwala sanati sab'in. Beliau masuk Islam di awal tahun ke-7, ya, Hijriyah, Ama Fathi Khaybar, yaitu tahun di mana terjadi pembukaan Khaybar, ya, atau pengepungan Khaybar, dan Rasulullah SAW berhasil menguasai Khaybar dari orang-orang Yahudi yang sebelumnya melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan nasional dengan melakukan berbagai pengkhianatan terhadap kesepakatan damai. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengusir mereka dari Khaybar. Wa kana faqiran la mala lahu wa la ahl. Abu Hurairah ini saat pertama kali masuk Islam, ya, adalah orang yang fakir, tidak memiliki harta dan juga tidak punya keluarga. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. Lalu beliau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berpisah dari beliau selama paling sedikit 4 tahun. فكان معه صلى الله عليه وسلم حيثما كان. Di mana beliau membersamai Rasul dimanapun Rasul berada. Wajtahada fi talabil hadis wal hirsi alaih, dan beliau bersungguh-sungguh di dalam mengumpulkan, mencari hadis, ya, mencatat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghafalnya, ya. Fahafidha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ilman katsiran, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghafal banyak sekali ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta kana aktsara as-sahabati riwayatan lil hadis, sehingga beliau menjadi sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa balagha musnaduhu 5,374 haditsan, ya, di mana hadis beliau
yang dicatat oleh para ulama itu 5.374 hadis ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa rawa anhu hadzal ilma aktsaru min 800 min as-sahabah wat tabi'in. Dan juga lebih dari 800 sahabat ya, lebih dari 800 sahabat dan tabi'in meriwayatkan ilmu atau hadis dari beliau. Ya. Jadi kalau dijumlahkan ya, antara jumlah sahabat dengan tabi'in itu lebih dari 800 yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini terjemahannya ya, kurang lebih dari yang tadi saya sampaikan. Beliau wafat di Madinah ya pada tahun 57. Ada juga yang mengatakan 58, ada juga yang meriwayatkan tahun 59 Hijriah. Jadi ada perbedaan pendapat tentang tahun wafat beliau. Beliau wafat kurang lebih dalam usia 78 tahun, dimakamkan di Al-Baqi', pemakaman Madinah. Tentang hafalan beliau, ya, beliau sendiri meriwayatkan dan apa yang beliau riwayatkan atau apa yang beliau sampaikan ini kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tentunya dengan sanad mereka berdua, bahwa Rasulullah SAW satu hari berkata, ayyukum yabsutu thawbahu fayakhudhu min hadithi hadha thumma yajma'uhu ila sadrih fa innahu lam yansa syai'an sami'ahu. Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang membentangkan pakaiannya atau burdahnya lalu mengambil hadisku ini, kemudian ia menghimpunnya ke dadanya, maka siapa yang melakukan ini, kata Rasul, ia tidak akan lupa apapun yang telah ia dengarkan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berkata, fabasattu burdatan alayya hatta farigha min hadithihi. Maka aku pun membentangkan burdahku. Ya, burdah ini sejenis pakaian yang pakaian luar ya, yang bisa dibuka depannya ya, dan kemudian bisa juga ditutup ya. Jadi dia dipakai mengelilingi tubuh ya, seperti baju luar lah ya. Kata Abu Hurairah, aku membentangkan burdahku hingga beliau selesai dari pembicaraannya. Kemudian setelah selesai aku himpun ya, aku tutup lagi burdahku ke dadaku. Maka sejak hari itu aku tidak lupa apa yang beliau sampaikan kepadaku. Nah, ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang beliau katakan terbukti ya. Yang melakukan seperti yang beliau katakan yaitu Abu Hurairah kemudian menjadi sangat kuat hafalannya. Jamaah sekalian, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang Abu Hurairah, perawi hadis ini. Kita kembali kepada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kumpulan hadis tentang albir atau tentang kebajikan pada bab tahrim zulmil muslim wa khadlihi wa ihtiqarihi wa damihi wa irdih wa malih ya. Bab tentang haramnya menzalimi seorang muslim dan juga tidak mempedulikannya ketika dia menghadapi kesulitan apalagi diserang oleh musuh. Juga haramnya merendahkan seorang muslim, juga haramnya darah seorang muslim, kehormatannya dan juga hartanya. Ini terjemahannya. Kemudian
pengertian dari beberapa ungkapan dalam hadis ya. Rasulullah SAW mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah dia tidak melihat tubuh kalian, jisim ya, tubuh kalian. Yang dimaksud tidak melihat tubuh kalian maksudnya adalah la yuthibukum 'alaiha, tidak memberi balasan atas tubuh kalian. Ya, jadi pahala atau dosa tidak disebabkan karena fisik ya. Bukan karena tubuh yang bagus, atletis atau indah. Ya, juga tidak diberi dosa karena tubuh yang buruk atau tubuh yang tidak indah, tidak demikian. Ya. Tetapi yang diberi balasan adalah niat dari bagaimana kita merawat tubuh. Ya. Jadi bukan berarti merawat tubuh, memperhatikan tubuh tidak baik. Ya. Tetapi yang Allah nilai adalah niatnya, motif dari perawatan tubuh kita. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu dzalik ya, dalilnya adalah qauluhu ta'ala ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 37, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah." Dan tidaklah harta kalian juga anak-anak kalian tidaklah bisa mendekatkan kalian di sisi kami. Jadi semata-mata karena harta, karena anak itu tidak membuat kita dekat kepada Allah. Tapi yang bisa membuat dekat kita kepada Allah adalah illa man amana. Kalau kita mengelola harta kita, juga mendidik anak kita, pertama dilandasi oleh iman. Ya, seorang muslim yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimanapun harta dan anak mereka tidak akan ada artinya di sisi Allah. Kemudian yang kedua, setelah ada landasan iman, Islam, wa amila salihah. Ya, bagaimana mengelola harta dan mendidik anak itu menjadi amal soleh kita. Dan amal soleh itu disebut amal soleh jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, motifnya karena Allah, motifnya dalam rangka taat kepada Allah, dan yang kedua, cara beramalnya juga tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahannya yang tadi. Kemudian dari hadis ini juga ada beberapa faidah ya. Afadal hadis. Hadis ini memiliki faidah. Yang pertama, al-ithabatu 'alal a'mali takunu biman 'aqada 'alaihi al-qalbu minal ikhlasi wa sidqin niyyah. Balasan atas amal perbuatan kita itu akan terwujud dengan keikhlasan dan ketulusan niat yang terpatri di dalam hati. Jadi faktor keikhlasan dan faktor niat ini yang penting. Oleh karena itu Rasul mengatakan walakin yanzuru ila qulubikum ya. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surah Al-Anfal, "In ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira." Kalau Allah sudah melihat di dalam hatimu ada kebaikan, maka Dia pasti akan memberikan kamu kebaikan. Kemudian yang kedua, hadis ini juga membawa faedah yang kedua, yaitu al-i'tina'u bihalil qalbi
wa tashihi maqasidihi wa tathhirihi. Perlu atau penting memperhatikan keadaan hati. Wa tashih maqasidihi. Perlu juga kita selalu meluruskan atau membenarkan tujuan-tujuan hati kita. Juga perlu bagi kita untuk tathiruhu atau tathhirihi min kulli wasfin madhmumin yamqutuhullah, ya. Membersihkan, menyucikan hati kita dari semua sifat yang tercela, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala amalil jawarih. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mengislah, ya, memperbaiki hati itu harus didahulukan daripada amal anggota tubuh itu sendiri. Mengapa? Li'anna amalal qalbi musahhihun lil a'mali syar'iyyah. Karena amal hati itu merupakan, ya, salah satu syarat sah atau diterimanya amal lahiriah menurut syariat. Ini bukan berarti amal lahiriah tidak penting, ya. Dua-duanya penting, ya. Jadi amal hati penting, amal lahiriah juga penting. Tapi kalau ingin dibandingkan, maka ikhlas dan pembenahan hati ini lebih penting, ya. Sebab dia adalah ruh dari amal lahiriah. Lalu yang keempat, hadis ini juga memiliki faidah adamul ghuluwi fi ta'zimi sahibil a'mal wa fi ihtiqaril muqtarifi lil a'malis sayyi'ah. Kita tidak boleh berlebihan dalam mengagungkan atau menghormati orang-orang yang soleh. Biasa saja. Penghormatan itu harus, tapi tidak boleh berlebihan, ya. Sebagaimana juga tidak boleh merendahkan seorang muslim yang melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan keburukan. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita lihat dia beramal baik, mungkin saja di sisi Allah ada masalah di dalam keikhlasannya, di dalam hatinya, dan seterusnya. Bukan berarti kita suuzon, tidak. Tetapi dalam konteks bahwa kita tidak bisa memastikan bahwa orang itu pasti soleh juga di sisi Allah, kita hanya bisa berharap, maka dari sisi itu kita tidak boleh berlebihan di dalam menghormati orang yang soleh sampai kemudian malah menjadi buruk dampaknya bagi dia sendiri. Sebagaimana juga kita tidak boleh menghinakan atau merendahkan seorang muslim yang bisa jadi terjatuh pada perbuatan maksiat atau perbuatan buruk yang lain. Karena bisa jadi di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sesuatu yang baik ada pada hatinya, Allah mudah mengampuni dosa-dosanya. Jadi disinilah perlunya keseimbangan di dalam menilai orang lain dan lebih menyibukkan dengan menilai diri sendiri, mengoreksi diri sendiri, sibuk dengan aib diri sendiri. Demikianlah hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat fisik kita, bentuk rupa kita, tetapi yang Allah perhatikan adalah qulubikum, hati kita. Hadirin, hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjemahan yang tadi saya sampaikan. Kita masuk selanjutnya ke hadis yang ke-8, al-haditsus tsamin.
An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Dan dari Abu Musa ini kunyahnya, namanya adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Kita mungkin lebih sering mendengar Abu Musa al-Ash'ari, ya begitu saja. Tetapi sebetulnya namanya adalah Abdullah bin Qais, ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang agar dianggap berani, ya. Yuqatilu syaja'atan, berperang agar dianggap berani. Wa yuqatilu hamiyatan, wa yuqatilu hamiyatan, juga ditanya tentang orang yang berperang karena hamiyah. Apa itu hamiyah? Nanti kita lihat maknanya. Dan yuqatilu riya'an, berperang karena riya, ya. Manakah yang fisabilillah, ya. Manakah di antara itu semua yang fisabilillah, yang disebut dengan berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah dialah yang tinggi, maka orang itulah, ya, ialah yang fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat kandungan hadis, kita kembali melihat dulu tarjamatur rawi, ya, siapa perawi hadis ini di level sahabat, ya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim, ya, namanya Abdullah bin Qais bin Sulaim. Kunniyatuhu Abu Musa al-Ash'ari, kunyahnya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Masyhurun bismihi wa kunniyatihi lakin bikunniyatihi akthar. Namanya cukup terkenal dan juga kunyahnya, ya. Tetapi kunyahnya lebih terkenal, ya. Ini juga bagi mereka yang menelaah, ya, sejarah sahabat Nabi. Ata Makkah fa aslama, beliau datang dari kampung halamannya, yaitu perkampungan suku Asy'ariyin, ya, di Yaman. Datang ke Mekah lalu masuk Islam. Tsumma raja'a ila qaumihi bil Yaman. Kemudian setelah itu kembali ke kaumnya di Yaman. Fa aqama biha. Setelah cukup lama tinggal di kampungnya, kembali ke kampungnya, dan ternyata beliau berdakwah di sana, mengajak kaumnya kepada Islam. Hatta qadima ma'al Asy'ariyyin wa kana adaduhum nahwa 50 fi safinatin. Setelah itu beliau bersama kurang lebih 50 orang dari suku Asy'ari, ya, kemudian naik kapal laut, tujuannya ingin ke Madinah, ya. Tapi takdir Allah, fa'alqathumur rihu ila ardil Habasyah, ya, rupanya arah angin dan lain-lain itu sedang tidak bersahabat. Kapal mereka kemudian terdampar di Habasyah,
di Ethiopia justru, ya. Haitsu wajadu Ja'far bin Abi Thalib, di mana mereka kemudian bertemu dengan sepupu Rasulullah SAW, yaitu Ja'far bin Abi Thalib yang saat itu memang sedang bertugas di Habasyah, hijrah. Rasul perintahkan beliau memimpin beberapa kaum muslimin dan muslimah yang mustad'afin, lemah tak berdaya, hijrah ke Habasyah di bawah perlindungan raja Nasrani yang adil, yaitu Raja Habasyah, ya. Maka mereka bertemu dengan Ja'far ini, ya, Abu Musa al-Asy'ari dengan 50 orang suku, ya, berasal dari sukunya itu, bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib. Fa'aqamu, maka tinggallah beberapa lama di Habasyah. Thumma kharaju ma'ahu ilal Madinah. Lalu setelah itu Abu Musa beserta kawan-kawannya bersama kembali ditemani oleh Ja'far bin Abi Thalib, bersama-sama menuju Madinah. Fa'atau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da fathi Khaybar. Singkat cerita, sampailah mereka di Madinah bertemu Rasulullah SAW setelah Fathu Khaybar, setelah Khaybar ditaklukkan oleh kaum muslimin. Faqala lahum, maka Rasul bersabda kepada mereka, lakumul hijratu marratain, kalian mendapatkan hijrah 2 kali, ya. Hijratukum ilal Habasyah, yang pertama hijrah kalian ke Habasyah, yang kedua wa hijratukum ilal Madinah, hijrah kalian ke kota Madinah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang sifat-sifat beliau sangat banyak, sifat-sifat kebaikan sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain. Beliau di sini dikatakan kana qasiran. Beliau ini perawakannya relatif pendek, dan memang orang-orang Yaman itu dibanding orang-orang Arab yang lain ini lebih pendek, ya, fisiknya. Khafifal jismi, ya, tubuhnya pun ringan, ya, tidak gemuk, ya. Qalil sya'ril lihyah, ya, jenggotnya juga tipis, ya, tidak tebal. Namun ada kelebihan dari Abu Musa al-Asy'ari, a'tahu Allahu hasanas saut. Allah anugerahkan kepada beliau suara yang merdu. Fakana ahsanas sahabati sautan. Dapat dikatakan beliau ini sahabat Rasul yang suaranya paling merdu. Qala anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad sami'ahu yaqra'ul Qur'ana. Ya, pada saat beliau mendengar, Rasulullah SAW mendengar bacaan Quran dari mulut Abu Musa al-Asy'ari, beliau bersabda, "Lau ra'aitani wa ana astami'u liqira'atika al-barihah." Ya, kamu semalam tidak melihat, tidak tahu, saya mendengarkan bacaan Qur'anmu, ya. Rasul berterus terang, ya, tanpa pemberitahuan beliau menyimak, ya, bacaan dari Abu Musa al-Asy'ari. Lalu beliau bersabda, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh engkau telah dianugerahkan seruling dari sekian banyak serulingnya keluarga Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ini perumpamaan, ya, dari Rasulullah SAW bahwa suara merdu Abu Musa al-Asy'ari ini diibaratkan seperti merdunya suara seruling Nabi Daud alaihissalam atau keluarga Nabi Daud alaihissalam. Walidzalika kanat azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'na liqira'atihi idza qara'a bil-laili fil masjid. Oleh karena itu sepeninggal Rasulullah SAW juga para istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in ini juga sering menyimak bacaan Abu Musa al-Asy'ari di waktu malam kalau
Abu Musa membacanya di masjid. Ada salah seorang yang masuk Islam di masa Rasul, tetapi tidak sempat ketemu Rasul. Ini Abu Uthman An-Nahdi namanya. Abu Uthman An-Nahdi, ahadul ladzina aslamu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang yang masuk Islam di masa Rasul tapi walam yalqahu, tidak bertemu dengan Rasul. Kata Abu Uthman An-Nahdi, in kana la yusalli bina fanawaddu annahu qara al-Baqarah min husni sautihi. Kalau Abu Musa menjadi imam, kami ini justru berharap dia itu baca surat Al-Baqarah karena saking merdu suaranya. Nah, ini mungkin bedanya kita dengan para sahabat Nabi ya. Semerdu-merdunya imam yang mengimami sholat, rasanya kita tidak berharap dia baca surat Al-Baqarah ya. Nah, ini kata Abu Uthman An-Nahdi ya, kalau Abu Musa jadi imam, kami berharap yang dia baca adalah surah Al-Baqarah, panjang karena suaranya merdu. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Kana Umar bin Khattab yatlubu minhu an yaqra'a alaihi al-Qur'an. Beliau sering meminta Abu Musa al-Asy'ari untuk baca Quran. Wa yaqulu lahu, sambil berkata, "Dzakirna Rabbana ya Aba Musa." Ingatkan kami dengan Tuhan kami wahai Abu Musa. Dalam riwayat lain, syawwiqna ila Rabbina. Jadikan kami rindu kepada Allah, kepada Rabb kami wahai Abu Musa al-Asy'ari. Ini terjemahannya. Jadi terjemahan dari apa yang saya sampaikan. Insya Allah file PDF-nya saya akan share di grup WhatsApp yang sudah ada, yang sudah bergabung bisa nanti mendapatkan file PDF-nya. Kita lihat sekarang tentang hadis itu kembali. Di situ Abu Musa mengatakan su'ila, Rasul ditanya. Ya, dalam beberapa syarah hadis, para ulama menyebutkan as-sa'il yang bertanya adalah Lahiq bin Dumairah. Di sini ditulis bin Damrah, tapi dalam beberapa naskah syarah saya mendapati Dumairah ya. Lahiq bin Dumairah al-Bahili. Yang bertanya adalah salah seorang sahabat yang bernama Lahiq bin Dumairah al-Bahili. Tadi dia bertanya tentang mereka atau seorang laki-laki yang berperang hamiyatan ya. Karena hamiyah. Apa itu hamiyah? Yaitu anafah wa ghairatan wa muhamatan an ashiratihi. Yaitu berperang karena fanatisme atau pembelaan terhadap suku atau keluarga tanpa peduli apakah yang dia bela benar atau salah. Itu namanya hamiyah, fanatisme. Right or wrong is my family. Benar atau salah, keluarga saya harus saya bela. Itu namanya hamiyah. Kemudian Rasul mengatakan yang fisabilillah itu adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Yang berperang semata-mata karena mengharapkan kalimat Allah dialah yang tinggi, itulah yang fisabilillah. Ini maksud dengan kalimatullah adalah dinullah ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya lebih singkat, langsung saja kita lihat terjemahannya di sini. Ya, faidah hadis ya. Yang pertama, bahwa amal perbuatan itu dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kadar niatnya, dan keutamaan yang diriwayatkan bagi para mujahid hanya khusus bagi mereka yang berjihad ya,
dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul yang menyebutkan tentang keutamaan para mujahidin, maksudnya adalah para mujahid yang berjihad dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi seseorang itu ikut terlibat dalam jihad, tetapi dia punya motivasi hamiyah ya, atau syaja'ah, biar dianggap pemberani, biar dianggap pahlawan dan seterusnya. Maka di sisi Allah yang seperti ini tidak diterima. Meskipun demikian, kata para ulama, yang meninggal dalam pertempuran melawan orang-orang kafir yang zalim dalam barisan jihad, ini semuanya diperlakukan secara lahiriah sebagai syuhada. Jadi perlakuan secara lahiriah mereka dianggap sebagai orang yang mati syahid. Ya, oleh karena itu secara fikih mereka langsung dikuburkan tanpa dimandikan, dikafani dan disolatkan. Jadi langsung dikuburkan. Adapun urusan niat masing-masing itu diserahkan kepada Allah. Ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua buah hadis yang dapat kita baca dan kita bahas pada malam hari ini. Dan mohon maaf ya karena pengalaman sebelumnya sedikit sekali yang bertanya secara langsung melalui video atau langsung, tapi lebih banyak lewat chat. Maka pada malam hari ini kami tidak membuka unmute ya. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya melalui chat saja. Nah, ini sudah ada kelihatannya lewat chat ya dari Zoom. Ustadz, mohon penjelasan tentang Raja Habasyah yang adil, faktornya apa? Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan itu adalah fitrah manusia. Jadi seseorang bisa adil meskipun dia bisa jadi bukan seorang muslim. Jadi keadilan bukanlah dominasi orang muslim saja. Tapi keadilan adalah perilaku atau sikap yang dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki mentalitas yang baik, ya. Entah motivasinya apa itu urusan lain, ya. Tetapi kalau dia adalah orang yang terhormat, ya, orang yang menghargai kebenaran, menghargai kebesaran jiwa, menghargai orang lain, menghargai hak-hak orang lain, dan perasaan ini dominan pada dirinya, maka dia bisa berbuat adil. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW saat masih berada di Mekah, di mana para sahabat beliau yang jumlahnya belum banyak, terutama mustad'afin, mereka yang status sosialnya rendah, ya, tidak punya pelindung, ya, ada juga mantan budak dan seterusnya, ya, atau orang-orang yang mungkin bukan asli kota Mekah. Maka ketika mereka mengalami penyiksaan dan gangguan yang luar biasa dari kafir Quraisy, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Rasul mengatakan, pergilah kalian ke Habasyah, di sana ada raja yang adil, yang tidak dizalimi orang yang tidak bersalah. Dan ini pengakuan dari Rasul bahwa Raja Habasyah saat itu, ya, itu raja yang adil. Dan alhamdulillahnya kemudian Raja Habasyah ini masuk Islam, ya, atas izin Allah tentunya, dan melalui dakwah
yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, pemimpin rombongan hijrah ke Habasyah itu. Beliau adalah saudara kandung dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat kisah lengkapnya dalam sejarah Nabi tentang kisah hijrah ke Habasyah. Nah, setelah masuk Islam, Raja Habasyah ini sempat korespondensi, surat-suratan, ya, kirim surat, berkomunikasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu isi suratnya bahkan beliau bersedia seandainya Rasulullah SAW menyuruh beliau meninggalkan kerajaannya yang Kristen itu, ya, beliau tidak bisa mengislamkan kerajaannya. Ya, bahkan keislaman sang raja ini pun mendapatkan penentangan dari petinggi-petinggi kerajaan yang lain. Beliau bersedia seandainya Rasul menyuruh beliau hijrah ke Madinah, beliau siap. Tapi kata Rasul, jangan. Tetaplah engkau menjadi raja, ya, karena tugasmu melindungi sahabat-sahabatku yang hijrah ke sana. Nah, di sini sebagian ulama berdalil dengan masalah ini bahwa diperbolehkan seorang muslim atau sebagian komunitas kaum muslimin, ya, terlibat dalam sistem yang belum islami atau yang tidak islami, terlibat di dalamnya, ya, dalam rangka kepentingan perlindungan terhadap kaum muslimin, dalam rangka kepentingan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bila kita memiliki sifat hamiyah terhadap ajaran Islam? Ya, kalau pembelaan terhadap ajaran Islam namanya bukan hamiyah, tapi namanya adalah ghairah. Orang lebih sering menyebutnya ghirah, ya. Sebetulnya yang lebih fasih itu atau yang lebih tepat adalah ghairah, ya. Ghirah, ya, semangat pembelaan terhadap ajaran Islam, dan ini baik. Kalau hamiyah itu biasanya di dalam Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an itu dikaitkan dengan hal yang negatif. Misalnya di surat Al-Fath itu hamiyatal jahiliyah, fanatisme kejahiliahan. Jadi modal pembelaan tanpa melihat benar atau salah, itu hamiyah, ya. Atau dalam bahasa lain asobiyah, ya, fanatisme yang buta, ya, berlebihan. Jadi meskipun salah tetap dibela, itu tidak benar. Tapi kalau ajaran Islam, karena ajaran Islam adalah hak, ya, maka pembelaan terhadap ajaran Islam, karena ajaran Islam kita meyakini benar, ya, maka pembelaan terhadap ajaran Islam tidak disebut hamiyah, ya, tetapi dia disebut ghairah, ya, kecemburuan terhadap kehormatan ajaran Islam jika dia dilecehkan atau dihina, ya, sehingga wajib kita membelanya, tentunya dengan cara-cara pembelaan yang tepat. Masih ada pertanyaan ini satu lagi, Ustadz, apa hikmah yang syahid tanpa dimandikan, disolatkan dan dikafani? Orang yang syahid itu kan dia terbunuh, ya, di jalan Allah dalam perang, dan biasanya secara fisik dia mengalami luka, bisa luka senjata tajam atau luka senjata api atau senjata modern, ya, artinya terjadi kerusakan pada tubuhnya dan mungkin mengucurkan darah. Nah, di dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa darah yang mengucur dari dalam tubuh orang yang mati syahid ini itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat.
Jadi tidak dibersihkan. Kalau dimandikan berarti dibersihkan. Ya. Jadi dia menjadi saksi, dan wangi darahnya itu di sisi Allah lebih wangi daripada kesturi. Ya. Kemudian dia tidak disolatkan. Kenapa? Karena orang yang mati syahid tidak perlu dimintakan ampun untuknya. Karena bacaan sholat jenazah itu adalah intinya itu pada takbir yang ketiga, ya, setelah takbir yang ketiga, di mana orang yang sholat mendoakan jenazah, Allahumma gfir lahu kalau laki-laki, atau Allahumma gfir laha, warhamhu warhamha wa'afihi atau wa'afiha, ya, wa'fu anhu atau wa'fu anha, dan seterusnya. Intinya minta diampuni dosa-dosanya, dimaafkan. Sementara orang yang mati syahid itu dosanya otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk surga, jaminan. Begitu juga nggak perlu dikafani. Jadi dia mati dikuburkan dengan pakaian perjuangannya itu apa adanya. Itu hikmahnya mengapa dia tidak perlu dimandikan, disolatkan dan dikafani. Wallahu a'lam bishawab. Pas insyaallah jam 9 kita bisa menyelesaikan pertemuan ke-7 ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita bahas dan tanya jawab ini bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adfa' 'anna warfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal riba والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلادنا إندونيسيا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للإمام النووي ولوالديه ولمشايخه ولأحبابه وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya saya Ahmad Sahal Hasan mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Sampai jumpa kembali Sabtu malam Ahad pekan depan dalam ngaji kitab Riyadhus Shalihin pertemuan yang ke-8. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira.